Pagi, Pak. Oh iya, pagi. Pagi, Pak. Pagi. Pak. Pagi, Pak. Aduh, saya mau ketawa. Kemarin nih kemarin nih ada yang nanya ke saya. Nanya gini nih. Ada dua sih laki sama perempuannya. Nah, ya nanya ke saya gini, efeknya kan kemarin kita dikasihnya ini ya. X minus 1, X minus 2, X minus 2, X minus plus 2 gitu ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Nah, gitu. Udah gitu suruh cari asimptotnya apa. Asimptotnya ya. Kamu tahu lah ya asimptot horizontalnya mah. Asimptot horizontal kamu tahu. Kamu tahulah. Ya, ternyata cuma satu ya asimptot horizontalnya karena plus minus sama aja. Nah, ketika nyari asimptot vertikalnya. Sebenarnya cara paling cepat mencari asimptot vertikal apa? Ada pertanyaan kemarin ya. Betul sekali, mencari asimptot itu yang paling gampang itu lihat bawahnya harus jadi 0. Karena nanti kalau saya punya A dibagi 0, kan nanti pada akhirnya akan menuju plus tak hingga atau minus tak hingga, yang paling gampang. Tapi jangan lupa, tetap harus kamu verifikasi bahwa nanti limit dari fx-nya ini harus kamu buktikan untuk x mendekati berapa gitu. Ya, dalam hal ini 2 atau minus 2, ini harus sama dengan plus tak hingga atau minus tak hingga. Harus kamu tetap harus kamu verifikasi ya, tetap harus kamu verifikasi. Nah, udah gitu kemarin itu dia nanya, Pak, saya cuma ketemu satu Pak, asimptot vertikalnya, kamu ketemu apa? Oh, udah gitu dia kasih lihat ke layar teh, dia ketemu asimptotnya itu x sama dengan minus 2. Udah dia cari limit dari x mendekati minus 2 dari plus gitu apa minus ya, saya rada lupa. Nanti begitu ini dia akan menjadi plus atau minus tak hingga, saya lupa yang plus apa yang minus ya. Dapat. Udah gitu Pak, saya nggak tahu asimptot vertikal yang lain, kata saya teh. Ya kamu cari aja apa yang menjadi tak hingga. Terus di akhir kuliah dia ngomong, iya Pak, saya ketemu 2. Terus kata saya, seharusnya cuma satu asimptot. Jadi yang X mendekati 2 itu bukan asimptot. Karena begitu saya masukin substitusi. Masukin lagi. Ini kan saya punya X minus 2 ya. Dibagi dengan X plus 2. Ya kamu mau pakai plus, mau pakai min, nanti hasilnya sama. Karena apa? Karena nanti pada akhirnya, ini boleh saya coret ya. Nanti ini menjadi apa? Ini menjadi 1 dibagi 3. Artinya, kamu tidak punya asimptot di sini. Nah, kira-kira ini nanti di X plus 2-nya seperti apa, Pak? Kalau gambar grafiknya gimana gitu ya, nanti di 2-nya itu gini. Nah, jadi ada seperti ini. Jadi dia punya limit, tapi tidak menuju plus atau minus tak hingga. Kasusnya, kalau saya punya yang seperti ini ya. Makanya kamu kan bisa selalu mencari limitnya untuk X mendekati 2. Mau dari kiri, mau dari kanan. Gitu ya, itu hanya sekedar kamu tahu saja. Aduh, kamu gampang tergoyahkan ya. Nah, oke, hari ini saya mau masuk ke teorema nilai antara. Nah, teorema nilai antara ini adalah hasil dari akibat dari fungsi kontinu. Nah, misalkan f kontinu pada AB pada interval tutup di sini, misalkan pula W di antara FA dan FB, maka terdapat C anggota A, B. Sebenarnya kalau kamu lihat di buku di slide-nya Pak Warsoma, ini interval tutup ya, tapi janganlah kamu ikutin buku aja ya. Yang slide power sama kelihatannya masih salah deh. Ikutin buku aja. Misalkan pula W di antara FA dan FB, maka terdapat C anggota AB, AB-nya tutup, buka, sehingga FC-nya 9 W. Jadi kira-kira seperti ini. Ya, pertanyaan? Boleh di zoom nggak Pak sedikit? Oh iya, aja. siap. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Jadi saya punya ini teorema nilai antara ya. Jadi kira-kira dia ngomong gini teorema nilai antara itu. Saya di sini aja ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini.
Dalam hal ini saya nggak tahu ya A-nya sebelah kiri atau sebelah B. Tapi kan nggak apa-apa A-nya di kiri, misalkan A-nya di kiri dan B-nya di kanan. Misalkan pula ketinggian F di titik A itu adalah ini. Ini yang kita sebut misalkan FA. Udah gitu saya punya ketinggian B di sini. Ini yang kita sebut FB-nya ya. Ini adalah FB-nya. Pertanyaannya, bagaimana saya mau buat fungsi, jangan lupa ya, fungsi kontinu, ingat ketika saya bicara tentang fungsi kontinu, fungsi itu kalau saya gambar itu tidak boleh saya mengangkat pena, gitu ya, kira-kira. Dan tentunya nggak boleh gini ya, kalau gini kan bukan fungsi, kamu sudah tahu. Nah, kalau saya mau menggambar fungsi kontinu, asalnya dari sini, akhirnya di sini. Pertanyaannya, pernah nggak lewat ketinggian ini? Pertanyaannya. Ketinggian W ini yang di antara FA dan FB. Jawabannya pasti pernah. Pasti pernah. Minimal 1 kali. Bisa tentunya 2 kali. Dalam hal ini bisa 3 kali. Tapi kalau dia fungsi kontinu, pasti selalu seperti ini kejadiannya. Ini yang kita sebut teorema nilai antara. Kalau saya punya FA ketinggiannya di sini, FB-nya ketinggian di sini. Kalau ini fungsi kontinu, maka kalau setiap kali saya ambil sembarang titik di sini, misalkan ini titik ketinggian X gitu, ketinggian X, maka nanti ada titik C sehingga ketinggiannya itu adalah X. Gitu ya. Itu yang kita sebutkan di sini. Kalau saya punya FA, saya punya FB, saya punya titik ketinggian di antara FA dan FB, pasti ada titik C di antara interval AB, sehingga F dari titik C itu adalah ketinggian yang tadi. Ketinggian F di titik C adalah ketinggian tadi. Jangan lupa, ini tentunya tidak berlaku ketika saya apa? Tentunya ini tidak berlaku ketika saya punya kasusnya seperti ini. Ini saya punya A, ini saya punya B, saya punya kasus gini. Gini aja ya, pakai merah. Nah, fungsinya gini. Pertanyaannya ini FB-nya ya, ini FB-nya. Ini FB, ini FA-nya ketinggiannya tentunya adalah 0. Ketinggiannya 0, ini ketinggiannya B. Pertanyaannya, apakah ada C sehingga ketinggiannya itu adalah W? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena ini fungsi yang tidak kontinu. Pak, kalau fungsi yang tidak kontinu, apa bisa nggak dia selalu punya? Bisa, sudah saya berikan di video. Contohnya yang gitu ya. Yang gitu. Ini misalkan ini kosong, ini adalah B, ini adalah FB-nya, ini adalah FA-nya. Jadi apa? Jadi untuk setiap kali saya ini ya ada ini nilai C-nya. Setiap kali di sini ada nilai C-nya. Setiap kali saya ambil di sini selalu ada nilai C-nya. Misalkan ini di ini yang bolongnya di sinilah. Jadi selalu ada C-nya. Jadi ketika fungsinya tidak kontinu, saya tidak tahu kejadiannya. Apakah ada W sehingga prapetanya itu ada di antara AB atau tidak ada? Tidak ada. Bisa tidak ada, bisa juga ada. Dan saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi, jangan lupa ketika saya bicara tentang teorema nilai antara, kalau F-nya tidak kontinu, bagaimana Pak? Bisa terjadi ada C sehingga ini, tapi juga bisa tidak terjadi. Bisa tidak terjadi. Nah, yang akan kita pakai biasanya adalah apa? Yang akan kita pakai biasanya teorema nilai akar. Itu yang nanti di numerik kalau kamu pakai, nggak tahu kamu pakai numerik nggak ya? Untuk mencari metode mencari akar yang biasanya kita sebut gini ya, kira-kira gini, metode mencari akar itu. Saya punya A, saya punya B, misalkan FA-nya itu negatif dan FB-nya itu positif. FA-nya negatif di sini ya, ketinggian negatif. Ketinggian positif itu di sini. Pertanyaannya, kalau saya punya selang AB itu pertanyaannya, apakah ada C sehingga F dari C sama dengan 0. Intinya apa? Saya mau mencari titik potong dengan sumbu X. Artinya apa? Saya mau mencari yang kita namakan akar. Jangan lupa ketika saya ngomong ini teorema, ini namanya teorema lokasi akar ya. Ya, ini kasus khusus untuk teorema nilai antara. Jadi kalau saya punya satu negatif, satu positif, maka selalu terdapat C sehingga FC-nya itu sama dengan 0. Betul nggak? Sekali lagi ya. Kalau saya punya FA ketinggiannya negatif, FB ketinggiannya positif, maka selalu ada C antara A dan B sehingga FC-nya itu sama dengan 0. Betul nggak perkataan saya?
Oh. Betul. Coba. Salah. Kalau fungsinya kontinu. Kalau fungsinya nggak kontinu, enggak loh. Oh, gitu. Fungsinya itu harus kontinu. Pak, Ya. saya tuh masih belum ngerti kalau grafiknya yang fungsi tidak kontinu tuh gimana? Tidak kontinu. Yang gini. Nah, kan kamu angkat pena kamu kan? Nggak kontinu. Oh, Kasusnya nggak kontinu lagi yang mana? Gini. Nah, ini kasus punya limit tapi dia nggak kontinu karena nilai fungsinya itu di atas dari nilai limitnya. Ya, yang yang biasa kamu limitnya- pakai di sini aja sih. Nanti yang kasus yang itu mah enggak lah, yang kasus yang apa yang banyak goyangan sin super X mah kita nggak akan lihat lah. makasih Jadi yang Pak. kita lihat cuma 2 kasus aja. Iya, terima kasih. Yang kita lihat cuma 2 kasus saja. Jangan lupa fungsinya harus kontinu. Paling gampang ngelihat fungsi kontinu gampang. Kalau kamu ngegambarnya kamu ngangkat pena nggak? Begitu kamu ngangkat pena itu artinya tidak kontinu. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, pertanyaan. Kalau kontinu tuh bagian ujung kiri dan ujung kanan itu harus dalam keadaan yang hitam penuh nih, Pak. Harus tertutup itu, Pak. Ketika kita bicara, terima kasih atas pertanyaan. Siapa ini namanya? Hakim, Pak. Hakim. Ketika saya bicara tentang fungsi kontinu, yang kita sebut fungsi kontinu itu sebenarnya pada selang buka. Pada selang buka. Tidak pada selang tutup. Kalau kamu mau ngomongin kontinu pada selang tutup, saya harus bicara tentang kontinu kiri dan kontinu kanan. Kenapa? Karena kalau kita mau bicara kekontinuan di titik ini, ingat, kontinu itu limit. Artinya saya butuh yang kiri dan saya butuh yang kanan. Gimana saya butuh yang kiri? Gimana saya bisa dapat yang kiri? Wong kamu ini himpunan tutup kok, wong kamu intervalnya tutup. Kamu kan nggak bisa bicara, kalau saya bicara interval 1-2, kamu kan nggak bisa bicara yang lebih kecil dari 1, tidak bisa. Tapi ketika saya punya interval buka 1-2, satunya termasuk nggak? Tidak. Jadi selalu saya ambil di sini, selalu ada lingkungan. Jadi saya bisa bicara limit. Ketika saya mau 1,2, kekontinuan itu nggak bisa bicara di interval tutup. Kecuali kita mendefinisikan apa yang disebut dengan kontinu kiri dan kontinu kanan. Artinya apa? Karena kekontinuan itu butuh limit yang di sebelah kirinya. Limit itu kan kiri kanan. Gimana saya bisa bicara kiri kalau nggak ada kirinya? Gitu maksud saya gitu loh. Kalau di sini Pak, ya ini ada kirinya. Pak, kalau ini 1, loh 1 kan nggak termasuk. Gitu ya, kamu ngerti nggak maksud saya, Hakim? Iya, Pak. Oke ya, jadi secara umum ketika saya bicara tentang kontinu itu pada himpunan buka, pada interval buka. Tapi kemarin kita sudah ngomong, kita perluas pada kontinu pada interval tutup. Apa artinya kontinu pada interval tutup? Kontinu pada interval buka AB plus kontinu kanan di A dan kontinu kiri di B. Artinya begitu kontinu kiri di A, saya tidak butuh tahu apa yang di kiri A. Kontinu kiri di B, saya tidak butuh di kanannya. Kontinu kanan di A dan kontinu kiri di B. Gitu ya. Jadi itu kira-kira kalau saya butuh tentang kekontinuan. Tadi pertanyaan kamu apa ya? Kok saya jadi lupa lagi? Parah ini. Yang bulatan itu, Pak. Apa? Aduh, suara kamu kecil. Nona namanya? Ya, Hakim tadi nanya tentang bulatan penuh itu, Pak. Suaranya kecil. Hakim tadi nanya tentang bulatan penuh sama yang bulatan kosong itu, Pak. Oh, yang mana ya? Saya nggak pakai bulatan. Oh, tadi Mbak, nanya di apa sih? grafiknya. Yang ini, kekontinuan ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, ini kan nggak kontinu. Ini mah nggak kontinu. Saya jadi lupa. Hakim, pertanyaan kamu apa sih? Kalau misalnya gini, Pak, kan ada grafik lurus kan, Pak. Ya. Terus di tengah-tengah itu ada kita nggak angkat pena, tapi di tengah-tengah itu ada bulatan putih gitu, Pak, bulatan kosong gitu, Pak. Oh, Apakah itu kenapa kontinu? bulatannya nggak boleh merah? Bulatan Ya, Pak. gitu ya? Misalnya gini, Hakim gitu? Ya, Pak. Apakah itu misalnya ya, Pak? Ya, Pak. Gitu. Ya, Pak. Atau Ini nggak kontinu di C, orang nggak ada nilai fungsinya kok di C. Oh, berarti Gimana itu bisa kontinu, nilai fungsinya aja nggak ada. Oh. Lah, ya itu kemarin bahwa kalau saya mau continue itu limit fx-nya harus ada ketika x di C. X di C maksudnya apa? Saya harus cari limit kiri dan limit kanan. FC-nya harus ada. Lah ini nggak ada nilainya kok. Nggak ada nilainya ya tidak terdefinisi.
tidak terdefinisi ya nggak kontinu lah. Sama seperti fungsi fx sama dengan 1/x. Di nolnya kan nggak terdefinisi. Ya sudah, nggak kontinu di nol pasti. Dan memang gambarnya juga gitulah ya, menuju taki nggak gitu. Oke. Jadi pertanyaan kamu bukan yang saya jelasin ya? Iya ya, oke. Hakim, jadi gitu jawaban dari pertanyaan kamu. Jadi kalau continuity jangan lupa limit fx-nya harus ada, fc-nya harus ada, dan kiri kanannya harus konsisten dengan kelakuan di titik itu. Kelakuan dalam hal ini adalah nilai fungsi. Gitu Hakim? Iya, Pak. Oke, pertanyaan lain sebelum saya masuk ke contoh soal? Tidak ada. Oke, saya mau masuk ke contoh soal ya. Nah, contoh soal ini jadi gitu. Jadi maaf sekali lagi ya. Jadi ini salah satu kegunaan teorema nilai antara untuk mencari akar. Kalau saya punya nilainya A dan B, saya punya FA-nya itu negatif, FA-nya positif, maka nanti ada yang ketinggiannya, nol. Ketinggiannya 0 itu artinya apa? FC sama dengan 0, artinya titik potongnya, gitu ya. Dengan cara yang sama, bisa gini juga, kalau A saya punya B, FA-nya di positif, FB-nya negatif. Maka pasti ada yang C di domain antara A dan B, sehingga FC-nya sama dengan 0. Nah, itu yang bakal kita pakai. Pada akhirnya kita nggak pakai teorema nilai antara secara umum ya, kita pakai teorema ini nih yang kita pakai ya. Biasanya ditulis FA kali FB-nya negatif. Artinya satu positif, satu negatif. Kalau ada satu positif, satu negatif, dan dia fungsi kontinu, pasti ada yang ketinggiannya 0. Kira-kira gitu ya. Nah, ini kalau kamu lihat, buktikan grafik Y sama dengan X pangkat 3, dan grafik Y sama dengan X plus 1, ini berpotongan minimal 1 kali di bilangan real. Nah, mencari perpotongan itu mencari apa? Jadi sebenarnya akan dicari apa? Akan dicari C di real, sehingga titik potong ya, sehingga apa? Ketinggian di sini artinya apa? Ini mungkin kalau saya tulis fx gitu ya. Fx sama dengan ini, dan ini adalah grafik fungsi. Kalau enggak jangan y lah ya. Ini saya ngomong y enggak pernah. Jadi saya agak nulis gini aja. Y ini fx ini dan gx. Jadi saya mau mencari perpotongan grafik fungsi y sama dengan ya. Jadi akan dicari C anggota real sehingga ketinggiannya harus sama dan titiknya harus sama. Kamu ngerti ya berpotongan ya? Kalau saya punya berpotongan ini, berpotongan di sini, artinya apa? X-nya harus sama dan Y-nya harus sama. Oke ya? Dalam hal ini kalau saya ini artinya apa? FC-nya, ketinggian F di titik C harus sama dengan ketinggian G di titik C. Oke ya. Dan ini apa? Ini sama dengan apa? Sama dengan mencari, oke, secara umum deh, nggak apa-apa ya. Nanti kamu bingung nggak ya? Nggak usah lah, nanti gini. Akan dicari C sehingga C pangkat 3 itu sama dengan C ditambah 1. Lah, apa artinya? Artinya kamu mencari C anggota real, sehingga C pangkat 3 min C min 1 sama dengan 0. Oh, berarti sebenarnya apa? Kamu mencari titik potong juga. Tapi sekarang titik potongnya bukan fungsi aslinya. Titik potong, kamu mencari akar juga, tapi mencari akar bukan akar dari GX, bukan akar dari FX, tapi akar dari FX dikurang dengan GX. Makanya saya tulis, ini jangan FX ya, nanti kamu bingung lagi. Tulis, HX adalah X pangkat 3 dikurangi ini. Saya mau mencari akar dari ini. Kalau saya dapat akar ini, artinya saya punya C sehingga ini. C ini artinya apa? Artinya C pangkat 3 menit. Ini artinya apa? Artinya FC sama dengan GC. Ini artinya apa? Artinya C itu adalah titik potong dari FX dan GX. Gitu ya. Ini pengembangan dari biasanya mencari akar. Sekarang bisa kita gunakan untuk mencari titik potong. Karena mencari titik potong itu pada akhirnya mencari akar juga, tapi fungsi yang lain, yaitu FX dikurangi GX. Oke ya. Jadi saya punya ini. Nah, yang rada repot, di R itu di mana? Nah, sebenarnya yang paling bagus itu adalah apa?
Biasanya kalau kita kasih soal ke kamu ya nanti pasti X-nya yang kamu coba-coba nanti X yang bilangan asli deh biasanya ya, atau bilangan bulat lah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kamu bisa melihat ini. Lah Pak, ini kan grafik fungsi pangkat 3 ya. Kalau grafik fungsi pangkat 3 kan, grafik fungsi pangkat 3 kan gini Pak. Kalau grafik fungsi pangkat 3, artinya kalau saya minusnya terlalu jauh, dia pasti akan negatif. Kalau plusnya terlalu jauh, dia pasti positif. Karena dia negatif, satu positif, pasti ada yang 0. Kira-kira gitu ya. Nah, tapi di sini oke, dia coba-cobalah. Masukin A-nya 9,0, B-nya 9,2. Loh Pak, kok tahu? Ya coba-coba, namanya juga coba-coba. Begitu saya masukin FA, F0, ini adalah -1, oke. Berarti saya harus mencari kapan dia positif. Ini saya di 0, ketinggiannya negatif. Oke, saya mencari titik lain yang ketinggiannya positif. Di kiri 0 atau di kanan 0. Dalam hal ini saya ambil 2. Saya coba 2 pangkat 3 dikurangi 2 dikurangi 1, ini ada 5. Positif, cocok. Berarti pertanyaannya, kalau dia fungsi kontinu, pasti ada C di antara 0 sampai 2, sehingga ketinggian di titik C itu sama dengan ketinggiannya 0. Karena satu negatif, satu positif. Oke ya. Dan kebetulan kamu tahu ini adalah fungsi apa Hx itu. Hx, ini maaf ya. Tentunya kamu tahu, H itu kan polinom. Polinom itu dia kontinu di mana-mana. Jadi saya punya dan H kontinu pada interval 0,2. Loh Pak, katanya nggak boleh kontinu pada interval tutup. Ya, kan kemarin sudah didefinisikan. Kontinu kiri kanan di 0 dan kontinu kiri di 2. Oke ya. Dengan mendefinisikan itu, maka berdasarkan teorema nilai antara terdapat C anggota 0,2 buka. Kenapa? Karena F0-nya kan udah tahu negatif, F2-nya negatif. Jadi nggak mungkin lah interval tutup. Pasti interval buka. Jadi C-nya anggota 0,2 sehingga, ini kenapa? Yang bagus ya. Bahasa Indonesia kok sehingganya huruf. Sehingga FC-nya sama dengan 0. Akibatnya ada C anggota real sehingga HC sama dengan 0 adalah ini. Padahal ini adalah apa? Akibatnya grafik Y sama dengan Fx. Dan grafik Y sama dengan Gx. Berpotongan minimal 1 kali di real. Loh, di mana Pak? Ya di 0,2, di 0,2. Loh, di real kok 0,2? Iya, 0,2 kan subhimpunan dari bilangan real. Gitu ya, kira-kira ya. Pertanyaan. Mau nanya Pak. Nama kamu. Oh, saya Afina Novel Islami, Apin Pak. Oh, Apin, pertanyaan. Afina. Ini untuk kita nentuin A atau B pilihannya itu kita bebas aja Pak. Bagus sekali, terima kasih pertanyaan yang baik sekali. Bebas. Malah kadang-kadang orang itu iseng. Kenapa? Dia kasih, tolong buktikan dia berpotongan pada 1,10. Begitu kamu substitusi, mau mencari Fx ya, mau mencari C sehingga FC-nya sama dengan 0 gitu ya. Tolong cari, buktikan bahwa dia punya satu akar, minimal satu akar di antara 1 sampai 10. Dia kasih 1, dia kasih 10. Begitu kamu cek, F1-nya positif, F10-nya positif. Ini mah orang iseng ya, iseng. Artinya apa? Saya artinya harus cari titik di sini di antara 1 sampai 10 sehingga dia negatif. Supaya kamu bisa pakai teorema nilai antara. Pertanyaan saya, Pak, kalau satu positif, satu lagi positif, pertanyaan saya, bisa nggak ada akarnya? Ini A-nya di sini ya, ketinggiannya positif. B-nya ketinggiannya di sini. Pertanyaan saya, bisa nggak dia ada akarnya? Nggak ada Pak. Hah? Siapa ini namanya? Apin Siapa? Pak. Hah? Apin? Iya. Nggak, kata Apin nggak bisa. Oke, kata yang lain? Saya kurang paham, Pak. Kamu mah. Gini. Sekarang saya punya FA-nya di sini, ketinggiannya ini. Udah gitu FB-nya ketinggiannya di sini. Pertanyaannya, dia punya nggak? Saya punya nggak? Ini misalnya saya mau gambar fungsi ya. Dari titik ini ke titik ini. Saya mau menggambar fungsi kontinu. Pertanyaannya, mungkin nggak dia punya titik potong di sini? Kalau kita tarik sampai ke bawah itu, Pak. Ini siapa yang ngomong? Mungkin, Siapa yang ngomong? Hah? Hakim, Pak. Hakim.
Hakim, ya betul kan saya bisa tarik ke bawah. Saya tarik aja ke bawah. Bahkan saya tarik gini nih. Tuh kan titik potongnya banyak. Gimana saya aja. Tapi tidak dijamin, soalnya bisa gini. Tidak dijamin. Bisa gini. Kalau gini dia tidak punya titik potong. Makanya dia nggak pernah ngomongin FA-nya positif dan FB-nya positif. Kalau FA-nya positif, FB-nya positif, bisa ada, bisa enggak. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tapi kalau satu negatif, satu positif, pasti lewat 0. Pasti lewat sumbu X sekali. Minimal sekali. Berarti Gitu Pak, ya. Itu teorema nilai antara. Ya, pertanyaan. kalau misalnya A atau B-nya dua-duanya positif, berarti kita harus cek satu-satu. Kalau misalnya benar-benar disuruh Wah, nggak bisa tuh. Oh iya juga Coba, benar. Bagus ya. Jawaban yang bagus. Jawaban yang bagus. Gini ya. Ini dalam hal saya nggak ngomongin ujian loh ya, Apin ya. Oh, Ini iya, saya nggak Pak. ngomongin ujian ya. Oke ya. Nah, saya punya pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus. Don't say. Nah, kalau saya punya dalam hal ini, saya punya positif. Kalau saya punya, aduh, tipis amat. Kalau saya punya ini positif, ini di A, di B-nya positif, Pak, saya cek aja nanti satu-satu. Pertanyaan saya, ini dalam kasus bukan ujian ya. Pertanyaan saya, ada berapa titik? Gini aja lah. Ada berapa titik di antara 1 sampai 2? Enggak, Pak. Tak hingga. Oh iya, oke. Kalau Iya. matematik nanti ya, kalau saya jelaskan tak hingganya, tak hingga apa. Nanti tak hingga itu ada berjenis-jenis. Bisa dibagi-bagi tak hingga ini, tak hingga ini secara orang matematika ya. Oh, Ya, iya. tapi kamu nggak mau jadi orang matematika, nggak usah. Nah, jadi kalau di ujian, wah susah banget ini, susah banget. Kalau bukan di ujian, mengecek bahwa dia pasti ada akar nggak kalau satu positif, dua-duanya positif. Aduh, ini susah banget. Tapi kalau ujian, buktikan ada. Pasti nanti ada satu yang negatif. Dan biasanya yang negatif itu bilangan bulat. Bilangan bulat. Kalau untuk ujian loh ya. Kalau bukan untuk ujian mah, waduh absurd banget kalau kamu mencari nilai fungsinya negatif. Ya, tapi sebenarnya mah nggak absurd juga sih. Sekarang kan udah ada kalkulator grafik. Ini mah kalau kita bicara kamu nggak punya kalkulator grafik ya. Gitu. Oke, pertanyaan lain sebelum kita selesai? Pak. Ya. Pak. Tadi Siapa kan ini? kata Bapak Farah, Pak. Farah Torres, Nabila Torres. Pertanyaan. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya FA-nya positif sama FB-nya positif itu nggak ada titik potongnya, Pak. Nggak ada Itu jaminan. Dia akan Tidak berpotongan terhadap dengan sumbu X. Atau nggak punya akar kalau bahasa ini ya. Kan X kuadrat tambah minus 4, akarnya apa? X sama dengan 2, X dan minus 2. Maksudnya akar itu ya. Bukan akar ini maksud saya. Gitu, Farah? Iya, Pak. Terus yang sebelumnya itu, Pak, yang menguji FB itu kan pakai angka 2 tadi, Pak. Itu kita boleh ambil angka lain asalkan besar dari 0 kan, Pak? Atau gimana, Pak? Enggak harus besar dari 0, kecil dari 0 juga nggak apa-apa. Pokoknya kamu harus menghasilkan positif. Tapi saya tahu ini kan grafik fungsi pangkat 3. Kalau fungsi pangkat 3, kalau saya ambil makin besar, ini kan nanti yang dominan itu pangkat 3-nya. Maka kalau saya ambil makin besar, nanti pasti positif ini. Dari intuisi saya ya. Karena ini kan grafik fungsi pangkat 3. Fungsi pangkat 3 didominasi oleh X pangkat 3. Oh, berarti nggak ada pengaruh dari... Kalau X saya ambil besar, tentunya ini akan jadi positif dong. 10 aja. Jadi apa? Jadi 1000. Dikurangi 10 kurangi 1 ya pasti positif dong. Berarti nggak ada pengaruh dari kata-kata FA besar 0, FB kecil 0 itu di atas, Pak? Yang mana ya? FA, ini nih. Ini nih, Pak. Yang misalkan Fx continue pada A, B, FA besar ini. Pertanyaannya gimana, Farah Nabila Torres? Ya, berarti nggak ada pengaruhnya dari tanda FA besar 0, FB kecil 0 sama huruf sama pokoknya fungsi harus beda tanda aja, Faras.
Farah. Kalau beda Iya. tanda kan pasti lewat 0. Berarti nggak ada pengaruh itu sama angka yang kita masukkan, Pak? Enggak. A di Ah. sini dan B di sini bebas. Oh, bebas. Oke, Pak. A di sini dan B di sini bebas. Kecuali pertanyaannya, buktikan bahwa dia punya pembuat 0, punya akar di antara 1 sampai 4. Ya, berarti A dan B-nya harus kamu pilih di dalam interval 1-4 dong. Oh. Oke ya. Oke. Ya, oke. Pertanyaan lain? Terima kasih, Pak. Pak, saya mau coba tanya deh, Pak. Ya, siapa ini? Gregorius Kevin. Ya, Kevin Setiawan, pertanyaan. Untuk ini kan kalau misalnya pertanyaan seperti ini ya, nanti kan jawabannya minimal ada 1 titik potong gitu ya di antara A Betul, sama B, begitu kan? betul, Nah, betul. kalau jumlah titik potongnya itu bisa dicari nggak, Pak? Waduh, pertanyaan yang bagus. Dan jawabannya, menurut kamu gimana? Sulit ya. Ya, sulit. Kecuali saya punya Wolfram Alpha. Oke. Atau Google. Wah, sekarang Google bagus banget ya. Plot X kuadrat, nanti langsung keluar gambarnya. Hebat sekali. Oh, berarti kalau ujian misalnya kita ambil titik A sama B-nya bebas berapa, nanti pokoknya berarti jawabannya minimal ada 1 kali berpotongan di R. Kalau pertanyaannya di real Ya. ya. Kalau pertanyaannya di interval tutup 25, ya berarti titiknya harus di antara 2 dan 5 lah, nggak boleh di luar itu. A dan B-nya berarti antara 2 dan 5 gitu ya? Ya. Oke. Makasih, Bagus Pak. sekali. Ya, terima kasih Gregorius Kevin Setiawan. Pertanyaan lain? Pak, saya mau nanya. Siapa ini teh? Saya Meta mau nanya. Ya, Meta Clara Budi Sarwono. Pertanyaan? Itu kan kontinu pada interval tutup 0,2. Nah, Ya. kalau berdasarkan teorema nilai antaranya itu C anggota 0,2 interval buka, karena kalau 0,2 dimasukin itu nggak sama dengan 0 gitu, Pak. Iya dong. Kalau udah dimasukin sama dengan 0, ya udah selesai dong. Karena kita mencari yang sama dengan 0. Buat apa susah-susah? Berarti kalau nggak sama dengan 0, nggak boleh dimasukin kan ya, Pak? Maksudnya ujung-ujungnya? Heeh. Ujung-ujungnya pasti bukan 0. Karena kalau ujung-ujungnya 0, ya udah selesai dong. Udah terbukti. Ya soalnya kurang pintar kalau menurut saya ya. Kalau kamu dikasih soal, tapi ujung-ujungnya begitu disubstitusi jadi 0, menurut saya soalnya kurang pintar. Kurang pintar untuk menjebak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Meta. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, bisa isi presensi. Jangan lupa kuis 6 menit lagi ya, sampai 12.40 lah. Ini kuis bersama minggu depan jadinya. Saya masih belum tahu harinya apa. Tapi yang pasti bukan hari tutorial, karena tutorialnya beda dengan SF. Kemungkinan Senin atau Selasa. Tapi saya nggak tahu jamnya jam berapa atau harinya hari apa. Jadi ya nanti kita lihat minggu depan lah ya. Oke. Ya, pertanyaan? Materinya sampai mana, Pak? Materinya